terkait dengan kita mungkin kita sebagai pimpinan gitu Ustaz ya. Kita ingin mengangkat ya orang-orang yang mendampingi kita. Nah, dalam hal ketika kita memilih ini banyak gitu Ustaz ya yang ketika memilih itu ya tidak sesuai dengan kompetensinya gitu ya. Dalam artian bidangnya apa gitu, tapi mungkin yang diangkat mungkin dari apa gitu. Nah, ini Nah, mungkin nasihat juga Ustaz ya terkait hal ini karena kan mungkin terkadang ini jadi ngaruh ke kinerja gitu Ustaz ya. Nah, ini ketika kita misalkan memiliki posisi seperti itu. Nah, bagaimana terkait dengan kita memilih orang-orang yang mungkin ya diamanahkan untuk mengisi posisinya yang harus sesuai gitu. nah, Nah, ini terkait ini bagaimana Ustaz? ya ini tentunya tadi ya udah terlepas lah dari yang sekarang sedang hangat, di mana Bapak Presiden yang baru ya sudah memilih kan gitu ya para istilahnya bahasanya itu pembantu-pembantunya dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang presiden, yaitu para menteri. Terlepas daripada itu ya tentunya memang seorang pemimpin emang punya tanggung jawab yang berat, yang sangat besar. Ya, salah satunya di situ adalah dalam kaitan ketika dia mengangkat para pejabat-pejabat yang ada di bawahnya, ya, untuk di situ melaksanakan tugas-tugas ya begitu kan tertentu yang berkaitan dengan pelayanan terutama kepada rakyat. Ya, dan kalau kita ya sekarang gitu kan sebagai misalnya kita kebetulan menjadi seorang pemimpin gitu ya, maka di situ ya sebagaimana kita bisa dapati kalau mau lebih luas kita bisa membaca kitab As-Siyasah Syar'iyyah ya karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, kalau kita misalnya jadi pemimpin ya kan, maka di situ yang beliau tekankan adalah ikhtiarul aslah, memilih orang yang paling layak dari yang layak. Gitu. Jadi istilahnya di situ tidak ada ya apa namanya yang namanya memilih berdasarkan kedekatan hubungan semata ya, mungkin apakah kedekatan dari sisi keluarga ataukah kedekatan dari sisi mungkin yang lain-lain nih. Kalau di kita kan ada apa ya istilahnya kedekatan karena koalisi gitu ya misalnya gitu ya. Misalnya ini contoh aja gitu kan. Jadi atau karena dia memang banyak memberikan sudah banyak memberikan kontribusi sehingga bisa terangkat gitu ya. Bukan karena dasar itu, tapi yang dijadikan patokan itu tadi itu memilih mana yang terbaik ya dari yang baik. Ya, sebisa mungkin gitu. Supaya istilahnya jalannya sebuah negeri atau istilahnya sebuah negara ini ya bisa berjalan dengan baik ya ketika memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Karena hakikatnya pemimpin itu ya khadim gitu ya sebenarnya, pelayan ya itu. Jadi kalau kita mendengar seperti di negara Saudi gitu kan, misalnya ini contoh aja kan, itu rajanya itu disebut dengan khadimul haramaini syarifain. Jadi istilahnya di situ pelayan dua negeri suci. Ya, atau dua kota suci. Jadi menyebut dirinya sebagai pelayan. Ya, karena memang di situ memang harus melayani pada dasarnya pemimpin itu. Ya, dia punya tanggung jawab di situ untuk mengatur dan mengurusi urusan rakyatnya supaya rakyatnya dalam keadaan baik, aman, tentram, sejahtera dan seterusnya. Ya, bisa berlaku adil kepada mereka ya dalam berbagai hal. Ya, dalam semua istilahnya di situ lini-lini kehidupan mereka. Ya. Nah, jadi dan itu yang namanya memilih yang baik atau yang terbaik di situ ya berdasarkan tadi harusnya berdasarkan kepada kompetensinya. Ya. Jadi kalau misalnya nih sebagaimana kalau kita dapati Syekhul Islam tadi memberikan contoh ya. Memberikan contoh misalnya seorang
pemimpin ketika ingin mengangkat seorang panglima ya gitu ya, panglima perang gitu misalnya, kalau ibaratnya sekarang kan ada panglima tentara ya gitu. Maka di situ dipilih orang yang punya keberanian jiwanya ya, pemberani, dan di situ dia punya ya pengetahuan dan ilmu tentang ya siasat perang gitu ya. Jadi istilahnya ibaratnya supaya ketika dia memang harus memimpin perang tuh dia tahu strateginya bagaimana ya. Jadi seperti apa ketika di situ berhadapan dengan misalnya ya para perongrong gitu ya, negara gitu. Nah ini harus ditunjuk orang yang memang di situ dianggap punya keberanian yang baik ya, atau yang terbaik ya gitu ya, keberaniannya ya tidak diragukan, dan juga di situ tadi itu ya dia menguasai istilahnya strategi ya, dan punya pengalaman ya dalam istilah strategi peperangan. Atau misalnya di situ jabatan, kalau misalnya ada hakim gitu ya, contohnya dia ingin mengangkat seorang hakim. Jadi yang namanya seorang hakim itu kan ya dituntut untuk adil, sehingga di situ berarti harus dipilih seorang hakim yang dia itu punya pengetahuan tentang keadilan. Apa itu adil kan gitu. Ya. Jadi dia harus punya tuh pengetahuan tentang apa sih hakikat keadilan itu. Ya, memang kalau dalam Islam kan keadilan yang sesuai dengan yang berdasarkan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, keadilan yang berdasarkan apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu seorang hakim itu. Ya, dan juga dia harus ya di situ seorang yang mampu ya, punya kemampuan untuk mengeksekusi gitu ya. Dia bisa keputusannya itu bisa dieksekusi dengan baik tanpa di situ ada misalnya rasa takut ya, nanti akibat apa yang akan bisa menimpa dirinya. Pokoknya kalau emang di situ sudah dia dapati bukti-bukti ya sudah kuat ya gitu ya. Nah, sehingga di situ dia langsung ya bisa memutuskan hukum. Ya, dia harus punya kemampuan untuk mengeksekusi juga ya apa yang sudah diputuskannya. Nah, itu contoh, dan mungkin secara umum juga kalau misalnya kita melihat kayak jabatan seorang yang kayak bendahara negara lah gitu ya, seperti Menteri Keuangan ya misalnya, contohnya ini kan gitu ya. Yang mana itu hal yang paling dibutuhkan di dalam hal ini adalah amanah misalnya. Jadi seorang yang diangkat ya mungkin dalam istilahnya tingkat yang lebih rendah, mungkin di suatu lembaga lah gitu katakan, ketika ingin mengangkat seorang bendahara gitu ya, anggap aja gitu, itu harus orang yang amanah. Dicari orang yang paling amanah di antara orang-orang yang amanah itu. Ya. Ya, gitu. Jadi itu semuanya jabatan-jabatan kepemimpinan, baik itu yang di atas ataupun yang di bawahnya, itu semua melihat kepada jenis jabatannya ya, sehingga kita bisa mengetahui mana yang paling dibutuhkan gitu ya untuk dipilih ya untuk menempati jabatan tersebut. Ya itu tadi itu, seorang bendahara ya harus ya amanah, ya cari orang yang paling amanah sebisa mungkin dari orang-orang yang amanah yang ada kan gitu, yang paling betul-betul ketahui paling amanah. Kemudian misalnya di situ kalau di jabatan yang memang membutuhkan kemampuan istilahnya untuk mengeksekusi sesuatu, mendistribusikan sesuatu, ya itu berarti orang yang memang punya fisik ya gitu yang kuat lah begitu kan, dan dia juga profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya, di samping di situ dia punya kekuatan dari sisi fisik. Ya, kan itu kan ada yang butuh tenaga gitu ya misalnya gitu ya. Jadi kalau yang mungkin ada kaitan dengan masalah sarana prasarana gitu, infrastruktur, itu kan butuh fisik yang kuat ya, harus jalan ke sana ke sini ke sana, harus melihat di lapangan ya gitu kan. Nah, itu kan ada memang di situ yang memang membutuhkan fisik yang harus kuat begitu ya. Ya.
gitu. Apalagi kayak tadi ya, istilahnya sebagai seorang tentara ya, itu panglima yang itu fisiknya panglima harus kuat ya kalau bisa kan gitu. Cari yang paling memang fisiknya paling betul-betul prima begitu. Nah, itu ya istilahnya gambaran kurang lebihnya kita kalau misalnya kita itu sebagai seorang pemimpin ingin memilih. Memang itu tidak mudah ya. Itu ada ibaratnya itu ada kayak semacam seninya juga yang harus dipelajari. Ya makanya di kitab tersebut ya entah saya tidak tahu apakah kitab tersebut sudah diterjemahkan atau belum, yaitu kitab As-Siyasah Syariah ya karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya itu bisa dibaca ya untuk orang-orang yang pengen menjadi pemimpin. Begitu. Wallahu a'lam bishawab.